Di dekat tanaman hijau subur di ujung pegunungan, sosok kurus perlahan berjalan keluar dari hutan yang redup. Setelah kemunculan sosok ini, rasa busuk dan berdarah perlahan dipancarkan. Magical Beast yang mengendus bau darah ini dalam radius 5 km buru-buru mundur, tampak seolah-olah mereka telah menderita kejutan. Berjalan melalui pegunungan ini telah menghabiskan hampir 20 hari waktu Xiao Yan. Dia juga berkemah di alam liar selama 20 hari. Meskipun cukup sulit, hutan yang luas memang tempat yang bagus untuk mengasah seseorang. Saat ini, penampilan Xiao Yan agak menyedihkan dengan darah berbagai hewan ajaib yang tersebar berantakan di atas pakaian dan rambutnya. Dia tampak seperti orang barbar. Perasaan berbahaya sebelumnya tentang dia pada dasarnya telah menghilang pada saat ini. Namun, ketika matanya yang hitam gelap terangkat, orang yang sensitif akan dapat merasakan bahwa perasaan bahaya tidak benar-benar hilang. Sebaliknya, itu tersembunyi di dalam tulang Xiao Yan. Penampilan seseorang yang tampak tidak mencolok di permukaan tetapi memancarkan perasaan berbahaya dari tulang mereka benar-benar berbahaya karena mereka mencoba pukulan fatal ketika seseorang tidak mengharapkannya. Xiao Yan berdiri di tepi pegunungan dan melihat jalan besar di bawah puncak gunung. Saat melihat kerumunan orang yang berisik datang dan pergi di jalan, Xiao Yan tanpa sadar merasa linglung. Pelatihan memang hal yang sepi dan membosankan. Jika seseorang ingin menjadi ahli yang dihormati orang lain di mata mereka, kerja keras yang harus dilakukan dan kesepian yang harus ditanggung adalah sesuatu yang sulit dibayangkan oleh orang biasa. Logika ini adalah sesuatu yang Xiao Yan mengerti sejak dia meninggalkan Wutan City saat itu. Sekarang, pemahamannya tentang logika ini jauh lebih dalam dari sebelumnya karena dia telah mengalami perasaan seperti itu selama bertahun-tahun pelatihannya. Xiao Yan menghela napas dalam-dalam. Jarinya mengusap titik di antara alisnya. Karena pelatihannya selama periode ini menjadi seperti kebiasaan, avatar di dalam laut spiritualnya terus-menerus menerima penyempurnaan dari api hati jatuh. Meskipun ini adalah beban besar bagi Xiao Yan, beruntung dia adalah seorang alkemis, terampil dalam cara mengurangi kelelahan. Oleh karena itu, dia bisa terbiasa dengan kelelahan ini. Gelombang energi dari pegunungan mata surga seharusnya akan segera dimulai. Namun, beruntung tempat ini tidak jauh dari lokasi tersebut. Dengan kecepatanku, aku seharusnya bisa mencapainya dalam waktu setengah hari. Xiao Yan mengeluarkan peta dari cincin penyimpanannya dan mempelajarinya dengan cermat. Setelah itu, tatapannya melihat ke langit utara saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Punggungnya bergetar dan sepasang sayap api hijau giok perlahan menjulur. Xiao Yan menjadi jauh lebih berhati-hati setelah mengetahui bahwa sayap tulangnya milik suku Iblis Phoenix. Kekuatan suku Iblis Phoenix pasti lebih kuat dari pavilion petir angin. Dia tidak ingin mengundang masalah seperti itu pada saat ini. Oleh karena itu, dia hanya akan menggunakan sayap tulang pada saat-saat kritis. Meskipun kecepatannya akan sangat berkurang sebagai hasilnya, dia hanya bisa menahannya untuk melindungi kehidupan kecilnya ini. Lagi pula, siapa yang tahu saat itu bahwa mayat Magical Beast sialan itu akan mengundang begitu banyak masalah. Jari-jari kaki Xiao Yan menekan tanah setelah sayap api menyebar. Dia segera bangkit, dan dengan suara, "Swoos," dia berubah menjadi sosok api hijau giok yang bergegas menuju langit utara. Pegunungan mata surga cukup terkenal di seluruh wilayah utara dataran tengah. Alasan yang paling penting adalah karena kolam darah gunung surga yang muncul setiap 3 tahun sekali. Efek ajaib memiliki daya pikat yang besar bagi kebanyakan orang. Ini pasti mengapa mayoritas orang ada di sini. Sebagian besar mereka adalah generasi muda karena efek ajaib mengubah tulang seseorang dan membantu terobosan seseorang, yang dimiliki kumpulan darah, memiliki efek yang lebih besar pada generasi muda. Tentu saja, untuk mempersiapkan beberapa orang muda yang luar biasa dari dalam faksi seseorang, beberapa faksi besar memperhatikan kolam darah gunung. Ada kesenjangan yang sangat besar antara kelas Dou Huang dan Dou Zong. Di dataran tengah, seorang ahli Dou Huang memang bisa disebut orang yang kuat. Namun, hanya dengan menjadi elit Dou Zong seseorang akan benar-benar menerima perlakuan sebagai orang yang kuat. Jika Dou Huang dianggap sebagai kekuatan inti klan, Dou Zong dianggap sebagai kekuatan tertinggi mereka. Selama klan memiliki elit Dou Zong,
reputasi dan pengaruhnya secara alami akan jauh melebihi klan lain yang memiliki 10 Do Huang tanpa 1 Do Zong. Ini adalah pengaruh Do Zong. Dari sini, orang bisa tahu seberapa besar jarak antara Do Huang dan Do Zong. Tentu saja, jika klan memiliki Do Zun, klan ini pasti akan menjadi satu dengan otoritas besar bahkan jika Do Zun ini tidak pernah peduli tentang hal-hal di dalam klan. Bahkan faksi besar seperti Pavilion Petir Angin harus memperlakukan klan itu dengan sangat sopan. Kelas Do Zun dianggap sebagai ahli yang benar-benar top bahkan di wilayah dataran tengah. Di dalam Kekaisaran Jiama atau wilayah Black Corner, seseorang dapat dianggap sebagai bagian dari faksi tingkat atas selama seseorang memiliki Do Huang atau Do Zong. Namun, faksi tingkat atas seperti itu hampir tidak bisa dianggap telah memasuki tingkat kedua di dataran tengah. Ini adalah celah di antara mereka. Adapun Do Sheng, sebuah faksi yang memiliki seorang ahli yang ada dalam legenda sudah dianggap sebagai eksistensi yang luar biasa. Perkelahian antara faksi biasa tampak seperti permainan anak-anak di mata mereka, di mata seorang elit Do Sheng. Pertarungan seperti itu akan langsung runtuh dengan lambaian tangan. Tentu saja, level itu benar-benar terlalu jauh dari Xiao Yan dan yang lainnya. Saat ini, satu-satunya pikiran Xiao Yan adalah membiarkan dirinya menerobos kelas Do Huang dan maju ke kelas Do Zong. Hanya dengan maju ke kelas Do Zong, Xiao Yan memiliki kualifikasi untuk bertemu Sun Er. Klan Gu misterius di belakangnya tidak ditempatkan di dalam apa yang disebut 1 aula, 1 menara, 2 sekte, 3 lembah, 4 pavilion. Namun, Xiao Yan yakin bahwa klan Gu pasti memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari Pil Tower atau Hall of Souls. Jika dia ingin berhasil mengambil Sun Er dari klan ini, dia harus mengeluarkan kekuatan yang menyebabkan mereka tidak dapat membantahnya. Prasyarat pertama dari ini adalah baginya untuk maju ke kelas Do Zong. Meskipun Xiao Yan saat ini adalah Do Huang bintang 9 dan kekuatannya telah meningkat dari 20 hari pelatihan keras di hutan, masih ada celah yang cukup besar untuk melepaskan diri dari kelas Do Huang. Do Huang bintang 9 mungkin hanya memiliki celah 1 bintang dengan Do Zong, tapi bintang yang 1 ini sudah cukup untuk menyebabkan banyak individu luar biasa berhenti di level ini selamanya, sampai mereka mati. Itu sebabnya dia efek ajaib dari kolam darah Gunung Surga, membantu terobosan seseorang, diperbesar tanpa henti. Hal ini menyebabkan banyak ahli muda di wilayah utara dataran tengah bersama dengan faksi-faksi seperti Pavilion Petir Angin berkerumun ke pegunungan mata surga ini tanpa takut mati. Semua yang mereka kejar adalah salah satu dari 10 nama. Berbicara secara logis, kolam darah Gunung Surga yang begitu berharga seharusnya menarik banyak faksi kuat untuk memilikinya. Namun, tidak ada satu faksi pun yang berhasil menempatinya bahkan sampai hari ini. Bahkan faksi seperti Pavilion Petir Angin tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya meskipun memiliki pemikiran seperti itu. Bagaimanapun, kolam darah Gunung Surga ini memiliki implikasi yang terlalu besar. Seseorang akan menjadi energi umum jika seseorang menempatinya sendiri. Selain itu, Pavilion Petir Angin bukan tanpa musuh. Keempat pavilion tidak saling berhadapan satu sama lain. Mereka semua ingin menekan yang lain. Tentu saja, tidak mungkin bagi mereka untuk hanya menonton kolam yang hanya ditempati oleh satu pihak. Oleh karena itu, kolam darah Gunung Surga tetap tanpa pemilik karena mempengaruhi banyak faksi. Tentu saja, jika seseorang benar-benar berbicara tentang pemilik, hewan ajaib asli di pegunungan mata surga hampir tidak bisa dianggap sebagai pemilik. Sayangnya, manusia tidak akan menyerah karena ini. Daya pikat kolam darah Gunung Surga sudah cukup untuk menyebabkan manusia menerkam ke depan tanpa takut mati. Xiao Yan terus melakukan perjalanan tanpa beristirahat selama 5 jam sebelum pegunungan yang sangat besar, tertutup kabut tebal, perlahan muncul dalam penglihatannya. Pegunungan mata surga adalah pegunungan terbesar dan tertinggi yang pernah dilihat Xiao Yan. Bahkan Magical Beast pegunungan di dalam Kekaisaran Jiama tidak dapat dibandingkan dengannya. Kabut tebal menutupi sebagian besar pegunungan, menyebabkan seseorang mengalami kesulitan melihat apa yang ada di sana. Selain itu, kabut tampaknya mengandung energi yang sangat kuat. Bahkan Xiao Yan tanpa sadar merasa hatinya menjadi khawatir di bawah energi yang besar ini. Tidak heran tidak ada yang berani terbang dari langit.
Rute di langit adalah rute dengan jalan buntu. Xiao Yan berdiri tinggi di atas di udara dan menatap titik masuk pegunungan di bawah. Kepalanya tanpa sadar berubah sedikit mati rasa ketika dia melihat lautan hitam gelap yang pekat dari orang-orang di bawah. Meskipun Xiao Yan tahu bahwa daya pikat kolam darah gunung surga ini pasti cukup besar, dia masih merasa terkejut saat melihat lautan manusia yang begitu besar. Tingkat kesulitan dalam mendapatkan 10 tempat yang menyedihkan dari orang-orang ini benar-benar luar biasa. Xiao Yan tertawa pahit. Dia memilih tempat sepi sebelum mendarat. Setelah itu, dia melompat menuruni puncak gunung dan muncul di puncak pohon di pegunungan mata surga dalam beberapa kilatan. Tatapannya menyapu dan menemukan bahwa cukup banyak orang sedang duduk bersila di puncak pohon di sekitarnya. Pegunungan mata surga ditutupi oleh awan sepanjang tahun. Selain itu, ada banyak binatang ajaib yang kuat di dalamnya. Oleh karena itu, hanya ada 3 titik masuk yang aman. Lokasi di mana Xiao Yan berada adalah salah satunya. Namun, pintu masuk itu ditempati oleh lautan manusia. Xiao Yan menghela nafas dalam menghadapi pemandangan yang luas ini saat teriakan derek yang jelas dan keras tiba-tiba bergema dari langit yang jauh. Segera, itu menarik semua tatapan di sekitarnya. Mata Xiao Yan juga melihat ke atas. Dia bisa melihat bangau besar warna-warni mengepakkan sayapnya saat dengan cepat terbang menuju pegunungan mata surga. Sinar matahari mendarat di bulu warna-warni, memantulkan kilau cemerlang yang luar biasa indah. Bangau jiwa 7 warna. Bukankah ini perjalanan Nona Feng dari pavilion petir angin? Banyak suara kaget segera terdengar ketika semua orang melihat bangau besar berwarna-warni. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Dia segera mengerutkan kening. Itu adalah pavilion petir angin lagi. Bangau besar berwarna-warni mengepakkan sayapnya. Dalam sekejap mata, itu membawa angin liar saat muncul di sekitar pegunungan mata surga. Dalam sekejap, hampir semua tatapan mereka yang hadir beralih ke langit tanpa persetujuan sebelumnya. Nama Nona Feng dari pavilion petir angin cukup terkenal di wilayah utara dataran tengah. Banyak orang tahu bahwa bakat pelatihan wanita ini luar biasa, dan dia telah diambil sebagai murid terakhir dari kepala pavilion timur pavilion petir angin. Dikabarkan bahwa dia memiliki kesempatan tertinggi untuk menjadi kepala pavilion timur di antara generasi muda. Kekuatan pavilion petir angin dapat dianggap di antara yang teratas bahkan di dataran tengah. Siapapun yang bisa mengendalikan faksi pasti akan menemukan status mereka melambung. Selain itu, cukup banyak orang tanpa sadar merasa iri pada Nona Feng ini. Tingkat seperti itu adalah sesuatu yang orang biasa akan kesulitan mencapainya bahkan jika seseorang bekerja keras sepanjang hidup mereka. Xiao Yan juga duduk bersila di puncak pohon. Matanya menyipit saat dia menatap bangau berwarna-warni besar di langit dari kejauhan. Dia samar-samar bisa melihat sosok halus dan bergerak di kepala bangau. Aku ingin tahu apakah Fei Tian telah mengikuti mereka. Jika orang tua itu juga datang, akan ada masalah kali ini. Mata Xiao Yan perlahan menyapu bangau berwarna-warni yang sangat besar saat dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Bangau berwarna-warni besar itu berangsur-angsur turun dari langit sementara Xiao Yan bergumam. Akhirnya, itu berhenti di tempat 100 meter dari tanah. Dengan penglihatan Xiao Yan, dia jelas bisa melihat semuanya dari jarak ini. Hal pertama yang tercetak di matanya adalah sosok bergerak dengan gaun berkibar, berdiri di atas kepala bangau. Wanita ini mengenakan gaun warna-warni, dan sepertinya memancarkan aura orang terhormat dari kejauhan. Wajahnya agak kurus dan berbentuk oval. Ini, bersama dengan matanya yang seperti permata coklat keunguan, menyebabkan Nona Feng ini tampak seperti putri sebuah kerajaan, terlihat cantik dan suci. Dia tidak cocok dengan adegan yang dipenuhi orang. Namun, satu-satunya ketidaksempurnaan dari kekudusan ini adalah ketidakpedulian sedingin es yang membuat seseorang menjauh, memberinya perasaan tidak dapat didekati. Namun, batu giok harus memiliki beberapa kekurangan untuk mengungkapkan berharganya. Ketidakpedulian dingin ini tidak menyebabkan Nona Feng kehilangan poin pada penampilannya. Sikap dan kecantikannya sama-sama berkualitas tinggi. Bahkan Xiao Yan dengan lembut memuji mereka di dalam hatinya.
Segera setelah itu, bagaimanapun, tatapannya dengan cepat berpaling dan berhenti pada dua sosok tua di belakang wanita itu. Kedua sosok tua ini tampak seolah-olah mereka akan jatuh dari angin sepoi-sepoi. Namun, ekspresi Xiao Yan menjadi jauh lebih serius saat tatapannya menyapu keduanya. Meskipun keduanya tidak bisa dibandingkan dengan Fei Tian, mereka cukup kuat dari tiga sesepuh dari pavilion petir angin yang telah menyerangnya bersama saat itu. Kekuatan mereka tampaknya setidaknya dari bintang 6 Douzong. Tatapan Xiao Yan membawa kehikmatan saat menyapu kedua sosok tua itu. Dia perlahan menghembuskan napas di dalam hatinya. Beruntung mereka bukan iblis tua Fei Tian. Meskipun dua bintang 6 Douzong sulit untuk ditangani, Xiao Yan masih lebih suka memilih mereka daripada Fei Tian. Bagaimanapun, Xiao Yan harus bergantung pada keberuntungan dan kecerdasan untuk melarikan diri dari tangan iblis tua itu, yang memiliki kekuatan luar biasa dan luar biasa cepat. Apakah itu Nona Feng dari pavilion petir angin? Dia benar-benar memenuhi reputasinya, dan memiliki bangsawan yang mirip dengan burung phoenix. Tanpa diduga, bahkan dia tertarik dengan kolam darah gunung surga ini. Sepertinya dia akan berada di antara 10 nama kali ini. Hei, itu tidak pasti. Ada sejumlah bakat dan ahli tersembunyi yang tidak diketahui di dataran tengah. Seseorang tidak bisa hanya mengandalkan penampilan luar dan latar belakang seseorang untuk mendapatkan 10 tempat itu. Jika orang yang terlalu kuat masuk, orang itu pasti akan membangkitkan gelombang energi. Pada saat itu, dia hanya akan mencari kesulitan. Oleh karena itu, satu-satunya jalan yang benar adalah mengandalkan kekuatan seseorang di dalam pegunungan mata surga ini. Pada saat itu, penjaga yang kuat di dalam sekte tidak banyak berguna. Sebuah pikiran melintas di benak Xiao Yan saat dia mendengar percakapan pribadi di sekitarnya. Dengan cara ini, pegunungan mata surga mampu membatasi orang kuat untuk masuk. Oleh karena itu, kemungkinan Fei Tian tidak akan bisa masuk mengingat kekuatannya. Xiao Yan benar-benar meletakkan kekhawatiran di dalam hatinya saat memikirkan hal ini. Dia memang sangat takut pada iblis tua itu. Namun, mengingat penglihatan saya tidak dapat melihat kekuatan yang tepat dari Nona Feng ini. Kemungkinan dia memiliki beberapa item misterius yang menyembunyikan auranya. Namun demikian, saya tidak takut padanya. Selama dia tidak datang dan mencari masalah denganku, aku juga akan terlalu malas untuk mencari masalah dengannya. Xiao Yan perlahan menarik matanya saat dia bergumam pelan. Xiao Yan menarik matanya dan mengubahnya ke pintu masuk pegunungan mata surga. Tempat itu dipenuhi banyak orang. Namun, ada beberapa orang yang memasuki pegunungan saat ini. Semua orang tahu bahwa ada banyak hewan ajaib di dalam pegunungan mata surga. Tidak ada kekurangan binatang kuat yang menakutkan di antara mereka. Kemungkinan seseorang hanya menyerahkan diri kepada mereka dengan masuk pada saat ini. Oleh karena itu, banyak orang menunggu dimulainya gelombang energi. Hanya pada saat itu binatang ajaib di pegunungan akan jauh lebih jinak setelah ditekan oleh kekuatan pasang surut. Waktu itu akan menjadi saat raman untuk memasuki pegunungan. Kemungkinan gelombang energi akan dimulai dalam beberapa hari ke depan. Pada saat itu, jumlah orang yang berkerumun di pegunungan akan mencapai jumlah yang menakutkan. Namun, tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang akan berhasil mencapai kolam darah gunung surga. Untuk saat ini, yang bisa aku lakukan hanyalah menunggu dengan tenang. Xiao Yan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia sekali lagi menarik pandangannya, menutup matanya, dan memulihkan diri. Penatuamu, apakah ada orang dari 3 pavilion lainnya yang telah datang ke pegunungan mata surga? Wanita berpakaian warna-warni di bangau besar menyapu matanya dengan acuh tak acuh pada orang-orang di bawah. Setelah itu, dia membuka mulutnya dan mengajukan pertanyaan. Suaranya jelas, tapi samar-samar memancarkan ketidakpedulian yang dingin. Hehe, bagaimana mungkin mereka tidak datang? Pedang air mancur langit pavilion 10.000 pedang Tang Ying, Wang Chen dari pavilion musim semi kuning, dan Mu King Luan dari pavilion bintang jatuh. Orang-orang muda paling menonjol dari masing-masing sekte semuanya telah dikirim. Mereka telah mencapai puncak kelas Dou Huang. Jika mereka bisa berendam sekali di kolam darah gunung surga, tidak akan lama sebelum mereka melakukan terobosan ke kelas Douzong.
Siapa yang akan melepaskan kesempatan seperti itu? Seorang lelaki tua berjubah hijau tertawa dengan cara yang aneh dari belakang wanita berpakaian warna-warni itu. Wanita itu mengangguk lembut setelah mendengar ini. Senyum tipis muncul di wajahnya yang agak dingin dan acuh tak acuh saat dia menjawab, sepertinya pertarungan untuk kolam darah kali ini akan menjadi panas. Nona muda, kepala suku telah memintamu untuk sedikit berhati-hati kali ini. Kolam darah Gunung Surga telah menarik cukup banyak ahli muda dari wilayah utara kali ini. Selain ketiganya sebelumnya, ada beberapa orang lain yang juga memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan beberapa dari Anda. Oleh karena itu, yang terbaik adalah sedikit berhati-hati saat melakukan sesuatu. Penatua berjubah merah lainnya perlahan mengingatkan. Misalnya, orang itu bernama Xiao Yan. Wanita berpakaian warna-warni itu mengangkat sudut mulutnya menjadi sedikit melengkung saat dia berbicara dengan suara lembut yang agak dingin. Orang ini adalah musuh besar yang tidak bisa diremehkan. Kami bertemu dengan Kepala Paviliun Utara, Fei Tian, di sepanjang jalan ke sini. Xiao Yan itu benar-benar melarikan diri dari tangannya. Sangat mungkin bahwa seseorang bahkan tidak dapat menemukan 5 orang di generasi yang sama yang dapat menunjukkan kemampuan seperti itu. Nona muda juga harus memiliki pemahaman tentang kekuatan Kepala Paviliun Utara. Oleh karena itu, wajar bagi Anda untuk mengetahui betapa sulitnya melarikan diri dari tangan kepala suku. Hal-hal yang berkaitan dengan Xiao yang telah tersebar di seluruh paviliun petir angin baru-baru ini. Nona muda seharusnya juga mendengar tentang dia. Penatua berjubah merah berbicara dengan suara serius. Saya secara alami pernah mendengar tentang dia. Bagaimana mungkin seseorang, yang bisa menghancurkan formasi penjara 9 surgawi yang didirikan oleh 3 tetua paviliun utara dengan kelompok besar, menjadi orang yang tidak dikenal? Namun, aku bertanya-tanya apakah dia bisa mencapai ini hanya dengan mengandalkan kekuatannya? Pegunungan mata surga ditekan oleh gelombang energi. Jika energi seseorang melampaui batas, seseorang pasti akan menarik gelombang energi. Oleh karena itu, seseorang harus mengandalkan kekuatannya sendiri di dalam pegunungan. Tidak mungkin mencapai apapun dengan menggunakan kekuatan orang lain. Nona muda berpakaian warna-warni itu menarik seutas rambut hitam dari dahinya dengan tangannya yang halus saat dia berbicara dengan lembut. Mata coklat keunguannya berkedip-kedip. Ceka-ceka, orang tua. Mengapa Anda mengucapkan kata-kata seperti itu yang merendahkan diri Anda dan memuji orang lain? Orang kecil itu mungkin memiliki beberapa kemampuan, tetapi dari cara saya melihatnya, seluruh situasi disebabkan oleh tubuh spiritual yang kuat itu. Keuntungan kecil ini akan benar-benar lenyap dalam pegunungan mata surga. Sebaiknya Nona muda bertemu dengannya. Dia bisa membunuhnya jika dia melakukannya. Pada saat itu, kita bahkan bisa mendapatkan bantuan dari Kepala Paviliun Utara jika kita menyerahkan bocah itu. Pria tua berjubah hijau di sampingnya tertawa. Kepala paviliun juga mengatakan bahwa Nona muda akan kesulitan menemukan lawan dengan kekuatannya. Bahkan jika dia bertemu dengan beberapa ahli dari kelas Do Uzong, dia akan bisa melawan mereka. Oleh karena itu, Anda tidak boleh meremehkan Nona muda. Pria tua berjubah merah itu tanpa sadar mengerutkan kening ketika mendengar ini. Dia baru saja akan berbicara ketika wanita berpakaian warna-warni di depannya dengan lembut mengguncang pergelangan tangannya yang seputih salju. Dia perlahan berkata, Penatua Huo, yakinlah bahwa saya tahu batas saya dan akan melakukan yang terbaik untuk berhati-hati. Orang tua saya hanya memberi pengingat. Selain itu, tidak pasti apakah Xiao Yan akan datang. Meskipun bocah ini lolos dari Kepala Paviliun Utara sebelumnya, kemungkinan dia masih akan merasakan ketakutan di dalam hatinya. Orang tua berjubah merah itu tertawa. Wanita berpakaian warna-warni itu sedikit tersenyum. Namun, senyumnya mengungkapkan rasa dingin yang sulit disembunyikan. Matanya menyapu area di bawah sebelum perlahan menutup matanya. Hal yang perlu dia lakukan sekarang adalah menunggu dimulainya gelombang energi. Setelah itu, dia akan menggunakan kecepatan tercepat untuk tiba di kolam darah Gunung Surga. Karena 3 paviliun lainnya juga telah mengirim ketiga orang itu, pertarungan kali ini akan sangat menarik. Itu mungkin tidak akan mengecewakannya.
Selain itu, orang bernama Xiao Yan, yang telah disebutkan sebelumnya, ditempatkan di belakang pikirannya. Meskipun Xiao Yan telah menimbulkan badai keributan dengan membunuh Chen Yun dan dengan paksa menghancurkan formasi penjara 9 surgawi petir, hal-hal ini dikaitkan dengan tubuh spiritual yang kuat padanya. Ada banyak keraguan tentang kekuatan Xiao Yan. Keraguan seperti itu juga dimiliki olehnya. Waktu yang tersisa berlalu selama penantian monoton ini. Setelah penantian seperti itu berlanjut selama hampir 3 hari, energi di tempat ini tiba-tiba menjadi bergejolak. Begitu energi di sekitarnya berubah, Xiao Yan, yang telah duduk di atas pohon, akhirnya membuka matanya yang sedikit tertutup. Ekspresi yang tidak biasa melintas di matanya. Apakah akhirnya akan dimulai?